Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Prasetyono, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada awal kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif kepada rekan-rekan sejawat di SMA Negeri 1 Karangreja, saya awali dengan pertanyaan pemantik setuju atau tidak setuju. Pertanyaan ini meliputi tentang hukuman, pemberian hukuman, dan pemberian penghargaan. Kemudian saya lanjutkan dengan saya menjelaskan tentang topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi pada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Pada diseminasi, yang pertama saya sampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pada eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, saya jelaskan tentang perubahan paradigma dengan simulasi mengepalkan tangan. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol dapat kita dapatkan dari simulasi menggenggam atau mengepalkan tangan kita. Pada perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon, sebagai contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan begitu juga selanjutnya. Pada kesempatan ini pula, saya jelaskan tentang disiplin positif, tentang teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Dari disiplin positif, kita perlu memahami apakah makna disiplin itu. Nah, ini menjadi bagian dari diskusi saya dan rekan sejawat tentang makna dari disiplin. Karena dianggap bahwa disiplin akan dapat mengontrol orang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Penjelasan tentang disiplin positif tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Adapun beberapa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Kemudian, saya berbagi konsep tentang pembelajaran 2.2, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Dalam teori motivasi perilaku manusia, sebenarnya ada 2 motivasi yang ada pada diri seseorang. Yang pertama adalah motivasi eksternal dan yang kedua adalah motivasi internal. Menurut KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara melalui pemikiran konsepsi keteladanan, sikap merdeka,
pada cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Terkadang kita sebagai seorang pendidik tidak bisa memahami tentang penghargaan, bahwa sebenarnya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghargaan akan berpengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Penghargaan akan menghukum. Yang ketiga, penghargaan akan mengurangi ketepatan dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, penghargaan tidak efektif digunakan dalam pembelajaran. Yang kelima adalah penghargaan akan merusak hubungan satu dengan yang lainnya. Dihukum oleh penghargaan artinya adalah penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik pada diri seorang murid. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. 3. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang ketiga, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan seperti halnya sebagai berikut. Pembukaan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, saya menghargai nilai kebijakan kepedulianmu. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pada kesempatan diseminasi tersebut, saya juga mengajak rekan-rekan guru untuk menentukan dari pernyataan-pernyataan tersebut untuk menentukan hukuman atau konsekuensi. Ada hal yang perlu kita sadari dan kita pahami bersama bahwa adanya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah suatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian, hukuman pada anak akan menyebabkan anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi akan menyebabkan anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman akan menyebabkan paksaan terhadap anak, sedangkan konsekuensi akan menumbuhkan stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi akan mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Kemudian untuk hukuman, konsep diri yang buruk merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Pada kesempatan diseminasi itu, saya beserta dengan rekan-rekan sejawat SMA Negeri 1 Karangreja berkesempatan mendiskusikan tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua,
memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Eksplorasi konsep, kita masuki pembelajaran yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini sama dengan kita bertanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif memiliki cakupan wilayah yang lebih luas, sedangkan peraturan kelas memiliki cakupan yang lebih sempit karena peraturan kelas hanya peraturan yang harus diikuti oleh semua siswa yang ada di kelas, sedangkan keyakinan kelas akan lebih luas wilayahnya karena muncul dari intrinsik para murid yang ada di kelas itu. Setiap kelas yang memiliki keyakinan kelas akan memunculkan lingkungan positif yang akan menumbuhkan budaya positif yang ada di suatu sekolah tersebut. Pada saat diseminasi, saya dan rekan-rekan sejawat juga mendiskusikan yang mana yang merupakan keyakinan kelas, kemudian alasannya. Kesepakatan kelas adalah bagian dari proses keyakinan membentuk keyakinan kelas. Sebagai contoh, kesepakatan kelas guru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan kelasnya adalah saling menyayangi. Sedangkan kesepakatan kelas contohnya yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Murid yang semangat nilai kebajikan atau keyakinan kelas adalah semangat. Kemudian kami yang ketiga, murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan kelas yang terbentuk adalah sifat peduli atau karakter peduli. Kemudian saya juga menyampaikan beberapa peraturan-peraturan yang biasa ada di sekolah. Kemudian berbagi dengan teman-teman sejawat di sekolah untuk menentukan keyakinan kelas yang terbentuk. Anak-anak sekalian, silakan kalian tuliskan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, nilai-nilai kebajikan yang ingin kalian sampaikan untuk kita hadirkan menjadi keyakinan kelas untuk kita laksanakan bersama. Keyakinan kelas adalah dari awal kesepakatan kelas, kemudian kita ambil menjadi keyakinan kelas, yang itu menjadi komitmen untuk kalian laksanakan di kelas ini dalam mata pelajarannya materi, yaitu biologi. Oke, sekarang boleh kalian tulis dulu tentang nilai kebajikan, kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Silakan ditulis, kemudian tempel di depan. Jadi, sekali lagi keyakinan kelas adalah menjadi komitmen bersama.
Yang sudah nilai kebajikan silakan ditempel dulu, boleh? Tempel. Angkatan kelas ya yang oke. Dirapikan ya, oke. Silakan. Silakan. Ini ya. Jujur dalam mengerjakan tugas itu bisa menjadi keyakinan kelas. Komitmen hadir tepat waktu itu berarti hadir tepat waktu itu menjadi kamu kan tidak ada masuk jam itu cuma jam 2. Jadi kalau kamu datangnya tepat waktu ya. Masih ada yang belum ditempel? Ayo, kita tempel. Di sini akan saya bacakan satu persatu. Oke, sudah? Ya, lagi, silakan. Ya, sudah semua ya? Sekarang akan saya bacakan. Oh, ayo. Lihat lupa. Saya bacakan. Dari post-it atau sticky note yang sudah kalian dapatkan, kemudian dituliskan di sana. Saya bacakan ya nilai-nilai kebajikan yang kalian inginkan harapkan ada di kelas ini. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Kemudian ada toleransi, tepo, seliro, kan gitu ya Jawanya ya. Kemudian ada tidak membeda-bedakan dalam pertemanan. Berarti apa? Apa namanya?
membedakan tidak diskriminasi. Kemudian religius, ada kejujuran, bagus. Ada kedisiplinan dan kejujuran, ada kejujuran. Kemudian gotong royong, ada religius dan disiplin serta jujur. Ini nilai kebajikan, ya. Sepakat ini? Sepakat, ya. Kemudian kita masuk pada kesepakatan kelas. Membayar kas tepat waktu, sepakat tidak? Sepakat? Sepakat. Oke. Kemudian wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Apapun mata pelajarannya, khususnya mata pelajaran materi. Sepakat? Sepakat. Kemudian menjalankan piket sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Sepakat? Terus, oke, lanjut ya. Kemudian jika tidak masuk sekolah tanpa keterangan, denda 5.000. Bagaimana? Sepakat tidak? Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Dulu pengalaman pernah begitu, saya jadi wali kelas. Saya heran, saya yang juga kenapa kasihnya banyak sekali, ternyata yang terlambat dendanya 2.000, yang tidak masuk dendanya 5.000. Akhirnya kasus banyak sekali. Akhirnya bisa wisata ke awal-awal itu ke Gelas kemana-mana. Kemudian denda ketika tidak mengerjakan piket. Sepakat tidak? Didenda kalau tidak mengerjakan piket. Nanti kesepakatan berapa dilanjutkan kalau ini sepakat. Sepakat tidak? Sepakat. Oke. Kemudian menjalankan piket kelas. Sepakat. Tadi ya, denda 5.000 saat saat tidak menjalankan piket. Sama. Nanti disepakati ya. Atau tidak? Sepakatnya atau tidak? Intinya begini, yang tidak menjalankan piket dapat denda. Masalah berapa dendanya nanti disepakati ulang. Sepakat tidak? Sepakat. Oke. Kemudian kesepakatan kelas, tidak terlambat mengumpulkan tugas, tadi sudah. Oke. Menjalankan piket sesuai, tadi sudah. Menolong teman yang sedang kesusahan. Sepakat tidak? Sepakat. Contoh ada yang sakit, kemudian sepakat untuk menengok, membawa sesuatu, gitu ya. Sebagai oleh-oleh, ya. Sepakat ya? Sepakat. Tidak berkata kasar, sepakat tidak? Sepakat. Berarti omongannya harus dijaga. Kemudian menjalankan piket sesuai jadwal. Sepakat. Tadi sudah dilakukan. Nah, ini keyakinan kelas. Saya bacakan, ya. Keyakinan kelas, saling tolong menolong. Sepakat? Oke. Kemudian keyakinan kelas, disiplin. Sepakat? Sepakat. Bertanggung jawab. Sepakat? Bertanggung jawab berarti piket ya, bertanggung jawab. Melaksanakan, ada tugas dari guru, bertanggung jawab. Menyelesaikan tugas dan seterusnya, itu bagian dari tanggung jawab. Kemudian 5S, sepakat ada? Salam, senyum, sopan, sapa, santun. Nah, ini masalah kata-katanya dari susulan ya. Sepakat ya? Berarti dengan teman tidak boleh takut. Sekalipun ya, menyapa loh ya, kalau itu sudah menjadi keyakinan loh ya. Apalagi dengan Bapak Ibu guru. Oke. Kemudian disiplin mengerjakan tugas dengan jujur. Berarti tidak mencontek, itu bentuk kejujuran. Sepakat tidak? Sepakat. Oke. Saling menghormati, tidak mengejek dan sebagainya. Sepakat. Oke. Kalau menolong sudah, bergotong royong. Sepakat tidak? Contohnya kan kita ada pembiasaan Jumat pagi, membersihkan kelas. Sepakat ya? Ada kata ini kan bergotong royong. Kemudian ada kegiatan P5 harus bekerja sama. Sepakat untuk dilakukan ini gotong royong? Sepakat. Nah, ini anak-anak sekalian. Jadi kita akan sudah menyepakati ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk apa? Untuk melaksanakan dengan komitmen dalam diri kita. Bukan karena paksaan, bukan karena pastri sebagai guru kalian, tapi ini menjadi kesepakatan kelas
melaksanakan. Apabila ada yang tidak melaksanakan, bagaimana? Saling mengingatkan tentang keyakinan kelas kita. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, demikian cukup sekian. Terima kasih kesepakatan kelas sudah kita tunggu. Terima kasih. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang kedua adalah penguasaan. Kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Dan kebutuhan yang paling utama adalah bertahan hidup. Pembelajaran 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai posisi ideal kita adalah sebagai manajer. Pada posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, pada kesempatan diseminasi juga kita diskusikan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan apakah pembuat rasa bersalah, penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, ataukah sebagai manajer. Eksplorasi konsep pembelajaran 6 segitiga restitusi. Strategi menyelesaikan masalah murid bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan penting pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada segitiga restitusi, langkah yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Hal ini dilakukan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Tahap yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan. Pada tahap ini, kita akan diminta untuk bisa mengetahui tentang kebutuhan apa yang diharapkan ketika seorang murid melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, ataukah bertahan hidup. Tahap yang ketiga dari segitiga restitusi dalam rangka menyelesaikan permasalahan murid adalah menanyakan keyakinan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikemukakan dalam menyelesaikan permasalahan murid menggunakan segitiga restitusi. Berikut saya sampaikan dan saya tampilkan aksi nyata saya dalam penerapan segitiga restitusi. Silakan masuk. Assalamualaikum. Silakan duduk Mbak Siva. Minta tolong di. Terima kasih Mbak Siva, sesuai dengan tadi panggilan saya, Mbak Siva mau hadir di ruangan ini. Tahu nggak kira-kira Pak Tri mau ngapain atau Pak Tri mau menyampaikan apa? Tahu ya. Saya lihat Pak Tri itu tadi pada saat pembelajaran kita dari KPM di kelas, saya melihat kamu kok selalu pandangannya ke arah laci begitu, dan itu dilakukan beberapa kali, saya amati lagi, kok melakukan lagi. Hanya kemudian saya lihat ternyata di laci itu ada ada cermin dia. Ya, kamu kenapa tidak fokus pada pembelajaran, tetapi malah fokus pada pada cermin ya tadi ya. Iya.
pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Punya kan tadi kesiangan. Oh gitu. Terus bangun jam 6. Jam 6 baru bangun. Terus? Nggak sempat bener itu, nggak sempat tiduran. Oh gitu. Akhirnya tergesa-gesa gitu ya masuk kelas. Tapi tadi terlambat ya? Terlambat sih. Oh, terlambat sebetulnya. Nah, Mbak Siva tahu nggak? Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita itu? Masih. Apa keyakinan dan nilai-nilai yang ada? Disiplin, bertanggung jawab, Iya. menghormati dan saling membantu. Oh iya. Itu kesepakatan kelas kita kan ya Mbak Siva. Mbak Siva hafal kan? Nah, kira-kira Mbak Siva dengan Mbak Siva pada saat pembelajaran itu malah ngaca, membetulin kudung, berdandan seperti itu, kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Tidak ya. Iya. Nah, kedepannya kira-kira Mbak Siva bisa memperbaiki itu tidak? Memperbaiki sikapnya Mbak Siva? Bisa ya. Nah, kalau bisa Mbak Siva, keyakinan kelas itu adalah menjadi kesepakatan bersama, ya kan? Kesepakatan bersama untuk dilaksanakan bersama untuk mencapai kebaikan bersama, ya kan? Oleh karena itu, Pak Tri berharap nanti kedepannya bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, gitu ya Mbak Siva ya. Nah, ada yang mau disampaikan Mbak Siva? Saya meminta maaf kepada Pak. Oh, gitu. Akan mengulangi lagi. Dan siap nggak untuk kedepannya mengikuti keyakinan kelas? Siap. Mbak Siva, terima kasih. Jadi ini permintaan maafnya Mbak Siva saya terima. Saya memaafkan, saya sudah maafkan. Sekaligus saya meminta klarifikasi terkait dengan apa yang tadi Mbak Siva lakukan di kelas, tidak fokus KBM. Dan ini malah Mbak Siva juga siap berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan melaksanakan keyakinan kelas gitu kan ya Mbak Siva. Ya nanti saya yakin kedepannya akan lebih baik. Ya. Terima kasih sudah hadir di sini Mbak Siva, dan semoga nanti kedepannya kamu menjadi orang yang hebat yang bisa melaksanakan keyakinan nilai-nilai yang ada di sekolah maupun di masyarakat. Begitu Mbak Siva, terima kasih sudah hadir dan silakan boleh meninggalkan ruangan ini atau mengikuti kegiatan yang lain. Iya Mbak Siva. Silakan masuk. Silakan Mas Fatih, silakan duduk. Ya, ya. Mas Fatih tahu saya minta untuk hadir ke ruangan ini. Tahu Pak. Iya. Mas Fatih, tadi Pak Tri mengecek di presensi kehadiran, saya lihat Mas Fatih ada begitu. Tetapi saat saya lihat di kelas, ternyata Mas Fatih tidak ada di ruangan. Dan setelah KPM saya selesai tadi, saya kan mau menuju ke ruang BK. Nah, saya lihat kok Mas Fatih malah tiduran di UKS gitu ya. Nah, boleh tahu mengapa Mas Fatih malah tiduran di UKS tadi, tidak ikut KPM-nya Pak Tri gitu? Pak, saya buat cerita Pak. Oh, boleh silakan. Jadi begini Pak, saya semalam membantu bapak saya sampai malam jam 2. Iya. Nah, saya masih ngantuk Pak, sampai ngantuk berat, Iya. sampai malam sih Pak. Terus saya bangun pagi, terus masih ngantuk, terus berangkat sekolah, ke sekolah masih ngantuk dan terasa pusing. Terus saya untuk memilih istirahat ke atas Pak. Nah, Mas Fatih, apakah yang Mas Fatih lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Tidak. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Pak. Nah, keyakinan kelas kita apa saja Mas? Saling menghormati, Iya. menghargai, Iya. dan disiplin dan bertanggung jawab. Nah, Mas Fatih malah masih ingat betul itu keyakinan kelas kita. Nah, karena ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, Mas Fatih. Jadi, kira-kira Mas Fatih bisa nggak nanti ke depannya itu bisa memperbaikinya? Bisa. Nah, Pak Tri memahami ya dengan kondisi yang tadi Mas Fatih sampaikan, kalau membantu
dan lain sebagainya itu kan capek dan lain sebagainya, itu sebuah hal yang manusiawi yang bisa kita rasakan bersama lah, tidak hanya Mas Fatih membantu sampai larut malam gitu. Tetapi ada kesepakatan kelas yang tadi Mas Fatih sampaikan tadi, harus menghargai saat KBM Mas Fatih capek dan lain sebagainya, mohon izin kepada guru mata pelajaran. Guru saya yakin pasti itu ya Mas Fatih. Nah saat ini Mas Fatih, nanti ke depannya mari ya bersama-sama kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, bersama-sama melaksanakan kesepakatan. Dan saya yakin Mas Fatih mau memperbaiki ini, ya kan? Siap melaksanakan dengan depannya yang kesepakatan. Itu Mas Fatih. Jadi saya kesepakatan kelas 2 dari jadi ya, silakan. berdiskusi dengan Pak Tri, saya akan melaksanakan keyakinan kelas dan akan mengikuti KBM dengan lebih bertanggung jawab. Terima kasih Pak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir kegiatan diseminasi yang saya lakukan bersama teman-teman sejawat, saya dan rekan-rekan melakukan refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Demikian pertanyaan-pertanyaan refleksi bagi diri kita masing-masing dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut dokumentasi foto dan video aksi nyata saya yang saya lakukan dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Tidak setuju. Oke. Bu. Iya, apa yang kita mau
Tidak setuju. Kalau Pak Mufid seperti itu. Satu lagi. Bagiannya itu tentang kebersihan cocok. Ya. Sedangkan kalau soal kebersihan mungkin tidak cocok. Tapi ada juga yang misalkan membaca bisa melihat atau yang seperti ada juga tergantung dari spesifikasi ataupun karakter masing-masing siswa. Oke, berarti melihat kondisi anak gitu ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Bu Rina setuju tidak? Jadi anak diberikan penghargaan itu nanti hasilnya akan meningkatkan prestasi anak. Setuju Bu Eti? Tidak. Tidak. Karena kalau anak apa namanya Kebijakan yang ada pada masyarakat kita seperti rasa tanggung jawab, disiplin, kemudian saling menghargai, menghormati, kemudian keselamatan dan lain sebagainya. Sebetulnya nilai-nilai itu yang ada pada perubahan paradigma. Jadi kenapa anak itu mengambil buku kemudian tidak mengembalikan buku pada tempatnya? Ini bagian berarti ada nilai kebajikan yang tidak ada pada diri anak, yaitu rasa tanggung jawab. Kalau ada rasa tanggung jawab, berarti anak itu akan melakukan dan seterusnya. Oke Bapak Ibu. Nah, kejadian-kejadian permasalahan inilah yang perlu kita saat ini mungkin ini segitiga restitusi. Harapannya terkait dengan budaya positif, budaya positif itu berawal dari diri kita, kemudian kita kembangkan kepada anak-anak yang ada di kelas. Kelas akan kemudian memiliki keyakinan kelas bersama, keyakinan kelas akan membentuk lingkungan yang positif. Nah, ini dari sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar, akhirnya menjadi budaya kebiasaan yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu kalau punya sesuatu yang bagus, sampaikan ke anak setiap kelas, sehingga kelas itu akan terbangun motivasinya untuk berbudaya positif, sehingga itu akan berimbas pada lingkaran yang lebih besar yaitu sekolah. Nah, saat kita mengajar kita perlu ada kesepakatan kelas, kesepakatan berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan yang kita bisa iya bisa tidak, kondisional. Kapan saat mau diberi, kapan tidak perlu diberi. Gitu. Demikianlah cuplikan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang telah saya lakukan. Semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi diri saya khususnya dan semoga bagi pemirsa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.